Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto, di mata kuliah Praktikum Perpajakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pelunasan. Pelunasan, timbul kewajiban membayar pajak ditentukan oleh sistem penetapan pajak yang ditetapkan dalam hal undang-undang menerapkan official assessment. Maka multi timbal utang pajak adalah setelah kewajiban pajak menerima keputusan tentang ketetapan perpajakan gitu ya. Keputusan tersebut ada yang berbentuk dengan ketetapan pajak menurut juga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1944 gitu ya, diubah dengan dikembangkannya menjadi surat ketetapan perpajakan kurang bayar atau SKB gitu. Nah, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat tagihan pajak atau surat keputusan pembetulan atau juga surat keputusan keberatan dan surat keputusan banding dalam hal jumlah pajak yang harus ditambah. Tetapi surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan official assessment ya adalah surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak tagihan kemudian, surat ketetapan pajak tagihan susulan, surat ketetapan pajak rampung, dan surat ketetapan pajak sementara. Untuk kompensasi itu sesuai dengan undang-undang pajak pengatur tentang keharusan untuk dilakukan kompensasi, misalnya dalam undang-undang pajak penghasilan. Setiap pemotong pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21 harus dikompensasikan dengan utang pajak akhir tahun. Hal ini karena posisi pemotong dari PPh pasal 21 merupakan pembayaran di muka atau juga pembayaran cicilan. Suatu badan usaha sebagaimana rekaman kantor pelayanan pajak, rekaman meminta kepada kantor pelayanan pajak agar pembayaran atas tagihan dikompensasikan dengan pembayaran pajak penghasilan. Terhadap pemotongan demikian tidak diperbolehkan untuk dikompensasikan karena bukan dalam lingkungan lapangan pajak. Daluarsa. Daluarsa berasal dari bahasa Jawa. Dalu artinya lewat dan warsa artinya tahun. Oke. Oleh karena itu, daluarsa di sini diartikan sebagai lewat waktunya atau dengan kata lain telah lewat waktu sehingga hilang haknya gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak fiskus. Yang itu penagihan pajak sebagaimana tertuang di SKPKB, SKPKBT dan sebagai menjadi hilangnya bila telah lewat dari 10 tahun terhitung saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak gitu ya. Dengan demikian, bila terjadi daluarsa maka utang pajak sebagai terutang dalam surat ketetapan pajak menjadi tidak dapat ditagih. Atau dengan kata lain, utang pajak menjadi berakhir. Nah, untuk pembahasannya kurang lebih suatu objek pajak karena beberapa alasan, termasuk beberapa alasan kepentingan negara atau kepentingan negara dan kepentingan hak lain ya yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak yang terutang. Demikian juga dengan objek pajak, walaupun telah memenuhi syarat sebagai objek pajak dan menurut Undang-Undang terutang pajak, tetapi demi menopang program pemerintah di bidang pembangunan, maka atas pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak. Ada pula bentuk pembebasan ya terbatas pada kenaikan pajak, misalnya denda, bunga, dan sebagaimana tergolong dalam sanksi pajak. Asalkan diatur dalam undang-undang pajak yang bersangkutan, contoh ketentuan di atas sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang penerbitan SKP KBT atau kekurangan pajak yang terutang dalam SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Oke? Nah, untuk penghapusan sendiri itu tertuang di pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 menentukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, bahkan membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Dengan adanya pengurangan atau penghapusan tersebut, maka berakhirnya kewajiban membayar pajak terutang atau dengan kata lain berakhirnya utang pajak karena adanya keputusan penghapusan. Ayat berikut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Hal ini dapat dikatakan bahwa berakhirnya utang pajak karena keputusan penghapusan atas uang pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak. Penundaan penagihan. Akhir setelah diterbitkannya keputusan penundaan pengalihan, berarti berakhirnya utang pajak meskipun untuk sementara waktu. Artinya setelah diterbitkannya keputusan penundaan penagihan, berarti berakhir utang pajak meskipun untuk sementara waktu. Pengecualian, jika di sini berarti undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek. Untuk subjeknya sendiri, pajak penghasilan dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing atau pejabat-pejabat lain dari negara asing
Ya, atau juga organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat tidak mengajukan usaha atau menjalankan usaha, ya mohon maaf, atau melakukan kegiatan lain gitu ya. Dan juga pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia. Untuk objek pajak, pajak penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan, misalnya bantuan, sumbangan, warisan, harta termasuk setoran tunai, gitu. Terus juga penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dan seterusnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam